Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Gus ini terkait fenomena yang biasanya dilakukan anak-anak muda. Di sini itu tentang haram dan halal. Beredar minuman beralkohol, nol alkohol itu bagaimana Gus? Yang pertama. Ya, bir kan sekarang ada nol alkohol tanpa beralkohol. Lalu selanjutnya terkait dulu ibu saya itu pada waktu jualan, pada waktu puasa tapi ngicipi Gus. Nah itu bagaimana? Ngicipi sedikit, mah kok mau ngicipi mah? Nah kamu gak enak ya bilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, memang kadang-kadang sekarang yang haram dibalut dengan yang halal supaya lebih menarik. Tapi sebenarnya untuk hal itu sudah banyak dibahas oleh para ulama. Kalau Nabi mengatakan qaliluhu wa katsiruhu sawa'un, sedikit atau banyaknya itu haram. Jadi begini, kalau banyaknya itu memabukkan, sedikit itu haram juga, meskipun level daripada memabukkan itu 5% atau berapa persen ya. Umpama di bawah itu karena banyaknya itu memabukkan, maka itu dianggap haram juga dan sudah masuk dalam tataran keharamannya. Sama dengan tape misalnya. Tape itu kalau diperes, airnya diminum, itu juga bisa memabukkan dalam kategori haram. Tetapi kalau dimakan dengan bendanya, dengan singkongnya, dan itu tidak menyebabkan mabuk, maka halal. Makanya ini repot karena memang makanya Al-Quran itu hati-hati dalam mensikapi minuman keras itu. Tidak langsung haram, itu tidak langsung. Jadi ayat yang pertama itu disebutkan di dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara. Pertama ayat itu ketika Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu itu sholat dalam keadaan mabuk. Lah ketika dalam keadaan mabuk itu membaca qul ya ayyuhal kafirun itu lane hilang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, saya menyembah apa yang kamu sembah. Soalnya mendem gitu. Saya menyembah apa yang kamu sembah. Mestinya kan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Akhirnya turun ayat ini. Jangan sholat kamu dalam keadaan mabuk. Jadi belum diharamkan. Apakah ayat ini nanti sudah tidak berlaku? Masih berlaku. Yaitu bagi orang yang senang mabuk dan belum. Makanya kiai gondrong mabuk oh ngombe oh wae sembayang lebih terus. Nah ini masih berlaku bagi orang-orang yang belum mengenal itu. Ayat yang kedua turun, yas'alunaka 'anil khamr qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min naf'ihi. Ketika itu ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, minuman keras. Katakan, hai Muhammad, di dalamnya ada manfaat, tapi juga ada mudarat. Wa ismuhu ma akbaru min naf'ihi. Tapi mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya paling ya enak, fly dan lain sebagainya. Ini masih belum diharamkan. Jadi setelah itu turun ayat yang terakhir, ketiga. Itu ketika sahabat Hamzah atau paman Nabi itu ya mendem pada waktu itu. Dia bawa untanya diikat ya di depan itu, akhirnya masuk pesta yo ana wong duwe gawe gitu loh, perkawinan mendem nih, bareng mendem jenenge wong mendem wis gak ketok sandal kadang dadi loro
Iya, habis sandalan kan kangelan. Pak Altobin kan sering kangelan. Akhirnya apa? Ontone ini dadi loro. Bingung. Ki ontaku dadi loro iki. Akhirnya ngambil pedang. Pedangnya diambil disigal unta itu. Sampai karena pedangnya itu apa? Tajam, jadi sampai cerok gitu. Sampai mati unta ini. Disigal dadi loro. Akhirnya turunlah ayat innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Sesungguhnya khamar dan judi, biasanya wong bareng ngombe itu ya main itu. Rijsun min amali syaitan itu adalah kejelekan atau apa, rijsun itu najis gambaran. Min amali syaitan itu dari pekerjaan syaitan. Wajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tattaqun, supaya kalian takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah mulai ada pengharaman khamr. Itu pun masih banyak yang minum khamr zaman Nabi ini, masih banyak yang mendem itu. Sudah diharamkan masih yang mendem. Nah, dia Nabi ditanya, "Kenapa kok begitu?" Karena khamr ini adalah manba'us syar'i, sumber daripada kejahatan. Sumber daripada kejahatan. Ada riwayat seseorang diminta atau digampangannya digoda setan. Karena dia minta sesuatu, setannya menawar, kowe gelem tak sembadani tapi kudu nglakoni telu. Apa telu iki? Siji matane wong. Moh aku nek matane wong dosane gedhe. Ya wis nek loro zina. Zina ya dosane gedhe. Wis gak gelem yang ngono ya wis ngombe tuwak ae. Nah, ini iki aku gelem iki rada enteng. Tapi setelah minum ini dia pergi ke pasar, dilolo. Santri kok mendem muring-muring dipateni wong. Akhirnya ketemu wong wedok-wedok wong ayu diperkosa. Jadi kelihatannya dosanya kecil, tapi di sinilah dia mulai dosa-dosa yang lain. Makanya penting ulama mendefinisikan hal tersebut untuk waqaliluhu wa katsiruhu sawaun. Sedikit atau banyaknya itu sama. Karena nek sedikit mau dijajal terus, ketagihan yang namanya efek addicted, addicted itu ya kecanduan. Itu ada. Makanya wong narkoba itu terapinya itu dikurangi saiki kalau langsung tok ini langsung yo laran wong banjir wis biasa nyabu biasa niku. Akhirnya di namanya apa? Tempat untuk itu ya harus dikurangi sedikit dosisnya sedikit sampai tidak ketergantungan. Ini caranya. Tapi di daerah Garut, Tasikmalaya itu ada pondok khusus narkoba. Nah, itu jam 1 malam kalau dia sudah sakau itu sakit karena dikau, langsung gebyut banyu es untuk menghilangkan sakitnya itu. Tiap malam itu, pokoknya dia merasa kesakitan kau gebyut banyu es ini pondok. Orang dikai dosis dikurangi orang mau nih pondok. Rasanya kowe dhewe sing kecanduan, jadi gebyut banyu es sampai hilang rasanya. Nanti tumbuh itu lagi, awup ya banyu es. Tapi akhirnya ya hilang kecanduannya karena ini yang rusak otak, saraf otaknya. Itu mungkin alkohol, tapi nol alkohol, ya nol alkohol itu sebenarnya dalam kita menyikapi itu ya. Kalau sudah tahu ya kita hindari lah, paling tidak enggak, meskipun sedikit ya enggak. Alkohol pun beda penyikapannya dengan minuman keras. Alkohol yang kita pakai ketika COVID kemarin kan alkohol itu untuk itu. Tapi kalau minuman keras atau toa itu najis. Meskipun alkoholnya lebih banyak alkohol yang dipakai
apa cuci tangan itu namanya hand sanitizer itu ya alkoholnya dulu, tapi kan tidak kok diminum, makanya hukumnya itu tidak najis. Alkohol yang tidak najis, tapi nek minuman keras atau toa yang memang untuk diminum itu najis, harus dicuci. Toa itu harus dicuci ya. Itu dalam menyikapi hukum Islam seperti itu. Yang kedua, ngicipi tapi tidak tidak banyak atau tidak ditelan. Jadi kalau istilahnya yang membatalkan puasa itu adalah ma dakhala ila jawfin, yang masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh ini kan ya lewat kerongkongan atau mungkin dengan sengaja memasukkan sesuatu dari lubang. Nah, seperti itu kalau memang tidak masuk, itu hukumnya sama dengan berkumur makruh. Nanti umpama pas wudu berkumur nggak sampai masuk, ya tidak membatalkan, tapi makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci, kalau ditinggalkan itu mendapat pahala, kalau dilakukan ya dengan berdosa, artinya cuman ya namanya ngicipi ya, artinya sudah masuk dalam mulut, tetapi kalau tidak masuk secara banyak, mau ngicipi kok serut sejak meneh ngicipi sak sendok ya kalau ya lebih baik dihindari. Itu hukumnya makruh. Baik, monggo sanesé nggih.